Kalau ada orang yang nutup aurat hanya bulan suci Ramadan, itu namanya jilbab timun suri. Ya. Untuk menjaga hati, menjaga ibadah kita, tidak usah kita mengupload kebaikan-kebaikan kita habis ngaji, habis sholat, ya kan, nggak usah. Baik. Tapi, nah Al-Quran itu kalau dibaca bang, la aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak baca alif lam mim itu 1 huruf, tapi 3 huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf tuh dibaca 30. Al-Qur'an itu jutaan ayat, jutaan huruf. Oh, guru ya. Ikutin guru bilang A, saya harus ngikutin A. Tapi apa artinya belangkon? Iya sih ya. Apa artinya yang baju? Tapi biarkan hitam belangkon dan bajunya, insya Allah hatinya pun burik. Luar biasa. Baik Sobat Inspirasi, berhubung ini masih dalam suasana bulan Ramadan dan kami pun akan membahas tema yang memang masih terkait sama bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi kita akan membahas mengenai dampak puasa bagi spiritual, sosial dan juga medikal. Kita langsung saja menyapa Sang Ustadz. Assalamualaikum Bang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang Ustadz aja ya. Salaman, boleh salaman ya? Boleh dong. Baik, tema yang mau kita diskusikan hari ini terkait efek atau dampak dari puasa terhadap spiritual, sosial dan juga medikal. Baik, Sobat Inspirasi, kita langsung saja mendengarkan tausiah beliau terkait dengan tema yang tadi disampaikan ya. Baik, kami persilakan Bang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat SCPD Channel dimanapun berada, yang nonton video ini semoga hidupnya berkah. Amin. Semoga rezekinya lancar, usahanya lancar, bisnisnya lancar. Yang belum punya jodoh, semoga cepat punya jodoh. Amin. Yang sudah nikah tapi belum punya anak, semoga cepat punya anak. Yang sedang jomblo supaya cepat laku. Yang sehat biar tambah sehat. Yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dijauhkan daripada virus corona. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, aminin dong ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasannya jika berpuasa siapa kalian itu khairul lakum, baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Para pemirsa, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa puasa itu baik, khairun lakum. Jadi ada orang-orang yang berpuasa, puasa itu baik. Bagi siapa yang baiknya Bang Jamal? Ya. In kuntum ta'lamun, bagi orang yang memahami. Jadi orang yang tidak memahami puasa, dia nggak bakal puasa. Karena dia nggak memahami bagaimana manfaat puasa. Maka ada kalimat yang suka kita dengar dari orang pintar minum tolak angin. Sekarang kita alihkan, orang pintar berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hanya orang-orang pintar yang mau puasa, karena ujung ayatnya in kuntum ta'lamun, bagi orang yang memahami, bagi orang yang mengetahui. Bagi orang yang bodoh, bagi orang yang gak ada ilmunya, gak bakal mau puasa. Tetapi berarti yang masuk angin orang pintar dong. Orang bodoh nggak ada yang minum tolak angin. Ada nggak Bang Jamal orang bodoh masuk ke dalam Alfamart beli tolak angin? Nggak ada. Nah maka sekarang kita mau alihkan para pemirsa sekalian, hanya orang yang berilmu lah yang mau puasa, karena dia faham akan manfaat puasa tersebut. Manfaat dari sisi apa? Pertama dari sisi spiritual. Orang yang berpuasa tingkat spiritualnya makin meningkat. Orang yang berpuasa, tingkat ketaatan kepada Allahnya makin meningkat. Orang yang berpuasa, tingkat mendekatkan diri kepada Allahnya makin meningkat. Dan orang yang tidak berpuasa, bisa berbuat maksiat. Bisa berbuat dosa. Nama juga nggak puasa gitu kan. Sebagai contoh,
Di luar bulan suci Ramadan, dia tidak pernah sholat qiyamul lail. Begitu datang bulan suci Ramadan, dia sholat taraweh. Ini dampak positif dari kalimat khairul lakum itu tadi, Bang. Sebelum bulan suci Ramadan, barangkali dia jarang ngaji, Bang. Jarang baca Quran. Begitu datang bulan suci Ramadan, peningkatan spiritualnya, dia mau baca Quran. Bahkan hatam sampai 30 juz. Yang nggak biasa ngaji pun menjadi ngaji, walaupun salah-salah ngajinya. Ya. Surat Yasin menjadi Al-Fatihah, Bang, kemarin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mau kemana lo? Ya. Nah, orang yang berpuasa itu ada peningkatan spiritualnya yang tadinya dia nggak mungkin menjadi mungkin. Contoh lagi, ada peningkatan spiritual orang yang berpuasa adalah pada saat memasuki bulan suci Ramadan, lihat para artis. Aurat tertutup, Bang. Ya. Aurat ditutup, itu namanya hijab dadakan. Kayak Timun Suri. Timun Suri nggak ada dalam bulan suci Ramadan, dan nggak ada dalam bulan suci Ramadan. Timun Suri begitu masuk bulan Ramadan muncul dia di mana-mana. Jadi kalau ada orang yang nutup aurat hanya bulan suci Ramadan, itu namanya jilbab Timun Suri. Jilbab Timun Suri. Timun Suri kenapa? Dadakan. Ya. Biji salak muncul jadi kolak tuh. Maksudnya bukan biji salak yang keras ya, tapi semacam apa namanya? Apa sih buat orang bikin kolak itu? Iya. Jadi ada semua. Nah, spiritual orang bulan suci Ramadan luar biasa sampai televisi, Bang. Pada peningkat spiritualnya, ada acara keagamaannya, ada acara kultumnya, ada tablik akbarnya. Seakan-akan agama cuma bulan suci Ramadan. Toh, padahal tidak. Yeah. Nah, ini bagian daripada manfaat daripada bulan suci Ramadan. Makna dari wa antasumu khairul lakum. Puasa itu baik bagi kamu dari sisi spiritual. Nggak usah lama-lama ya. Yang kedua, bulan suci Ramadan ini manfaatnya dari sisi sosial. Atau makna ayat wa antasumu khairul lakum, manfaat dari sisi sosial. Ya. Mana sosialnya? Masya Allah. Bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang berbagi dalam bulan suci Ramadan ini. Yep. Mana di antaranya bagi takjil. Bukan hanya di masjid, di pinggir-pinggir jalan ada pembagian takjilnya. Di pinggir-pinggir tol, di pinggir-pinggir jembatan, mendatangi pinggir-pinggir rumah, pembagian takjil buat buka puasa. Maka saya sampaikan kepada para sahabat SJPDL semua, tidak usah takut nggak punya uang dalam bulan suci Ramadan ini. Mau buka ke masjid aja, nggak usah takut. Mau sahur ke masjid aja, pasti sudah disiapkan sama panitia. Betul. Jadi nggak usah pusing, nggak ada uang, nggak ada buat makan. Ini berkat daripada sosial di dalam bulan suci Ramadan ini. Ada pembagian Al-Quran di mana-mana. Terus ada masakan yang hebat, lalu bagi sama tetangga. Ya. Biasanya masakan itu nggak pernah ada, Bang. Tapi begitu muncul bulan Ramadan, diadai. Lalu bagi sama tetangga. Ya. Maka ada pesan dari baginda Rasul, kalau kita masak sayur, perbanyak kuahnya. Bagi sama tetangga, jangan kuahnya doang. Ya sama isi-isinya gitu. Timbang kuahnya doang, gue juga bisa masak gitu. Nah, peningkatan dari sisi sosial. Yang ketiga, ada peningkatan dari sisi medikal, kesehatan. Orang yang berpuasa, sehatnya, tubuhnya akan berubah menjadi sehat. Contoh, Bang. Saya ini perokok, Bang. Ya. Habis makan, kalau nggak ngerokok, mulut itu asam. 1 jam nggak isap rokok, mulut itu asam. Begitu di dalam bulan suci Ramadan, Masya Allah, nggak ada lagi pingin rokok. Hilang asam Hilang. ya. Artinya, kesehatan kita akan muncul dalam cara kita puasa. Di antaranya lagi adalah yang tadinya kalau kita nggak makan pagi, perut kita pada demo, ngeriuk-ngeriuk. Begitu kita bulan suci Ramadan, begitu puasa, nggak ada tuh perut kita demo. Iya. Santai-santai saja. Dari sahur sampai kita puasa, nggak ada terasa sakit. Biasa saja. Ini makna daripada wa antasumu khairul lakum.
puasa itu baik bagi kita. Ya. Ada orang mau operasi, puasa dulu, Ya, sehat. betul. Itulah makna hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, sehat bagi kamu. Ya. Nah, banyak sekali manfaat daripada puasa untuk kesehatan kita. Menurut para dokter, Ya. di dalam medis. tubuh kita ini ada anggota tubuh atau sesuatu yang sudah mati. Sesuatu yang sudah tidak manfaat, pori-pori atau onderdil apa dalam tubuh kita. Begitu kita puasa, maka onderdil yang sudah mati itu akan dimakan sama onderdil yang lain. Pada akhirnya bersihlah tubuh kita daripada benih-benih penyakit itu. Nah, manfaat puasa. Nah, para pemirsa sekalian, sekarang kalau kita sudah paham bagaimana manfaat puasa, maka merugilah orang yang tidak mau puasa. Ya. Merugilah orang yang nggak mau puasa, nggak meningkat spiritualnya, nggak ada asahan buat jiwa sosialnya, dan kesehatannya pun nggak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi peningkatan spiritualnya, dari sisi peningkatan sosialnya, dan sisi peningkatan medikalnya. Itu makna wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian Bang Jamal. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Oke, Sobat Inspirasi, kultumnya udah disampaikan dengan detail dan lengkap oleh Sang Ustadz. Mungkin perlu kita diskusi juga nih terkait materi yang tadi disampaikan, yaitu dampak puasa terhadap spiritual, sosial dan juga medikal. Nah, ini mungkin boleh dibilang akhirnya menjadi fenomena. Hanya muncul pada saat momen puasa saja. Begitu nggak puasa, hilang semua. Seperti tadi, misalkan yang berkerudung akhirnya berkerudung tertutup semua. Itu dalam hal berbagi pun begitu. Banyak orang yang akhirnya bergiat berbagi di bulan puasa Ramadan. Tapi begitu di luar bulan puasa udah nggak lagi atau hilang gitu. Nah, ini secara fenomena, ini akhirnya kan memang memunculkan stigma bahwa baik pada saat bulan Ramadan saja. Itu bagaimana ini supaya Sobat Inspirasi juga bisa menyikapi, supaya kita tidak hanya terjadi baik atau berubah baik saja pada saat bulan Ramadan. Sementara di luar Ramadan kita udah kembali seperti normal, acuh tak acuh lagi mungkin seperti itu terhadap lingkungan, nggak peduli lagi sama aurat segala macamnya, begitu Pak Ustadz. Para pemirsa sekalian, sahabat SJTP Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lihat. Bulan itu ada 12 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan satu madrasah, satu kampus untuk menterbiah, mendidik kita selama 11 bulan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk menterbiah spiritual kita, menterbiah sosial kita, menterbiah medikal kita. Jadi selama 11 bulan itu ada jaminan dari Allah karena kita berpuasa. Nah, kalau kita suka sholat tarawih dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan Ramadan qiyamul lail walaupun 2 rakaat jangan ditinggal. Jadi perintah Allahnya apa? Ya ayyuhal mudaththir qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari walaupun sedikit, walaupun 2 rakaat. 1 rakaat dah timbang sholat witir doang 1 rakaat, nggak jadi soal. Nah, itu namanya meningkatan spiritual imbas daripada bulan suci Ramadan. Nggak hanya pada bulan Ramadan doang, Bang, tapi selama 11 bulan ada peningkatan itu. Nah, yang kedua, bagaimana jiwa sosial kita? Dan ingat, manusia itu gen politik kan, manusia yang bersosial kan. Otomatis kita harus interaksi satu sama yang lain. Maka selama interaksi ini yang kita bangun selama bulan Ramadan itu harus dibangun juga selama 11 bulan. Nah, itulah dampak daripada positif kita puasa. Dari sisi medikal, ngecas kesehatan kita. Jadi spiritual dicas di dalam bulan Ramadan, sosial dicas, medikal dicas, modal untuk hidup selama 11 bulan. Jadi kalau ada orang yang tidak akan dampak daripada bulan Ramadannya, kasihan. Nah, itulah makna ayat, Bang. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu bukan murni menjadi orang bertakwa. Jadi puasa ini proses. Jadi kutiba alaikumusiyam, proses. Bagaimana melihat dia berpuasa atau tidaknya? Lihat ujung ayatnya. La'alla itu ayat tamanni, harapan, bukan pasti. Jadi kalau pasti innakum tatakun, sungguh pasti kamu menjadi orang bertakwa. Tapi ayatnya la'allakum tatakun, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Jadi ada harapan. Nah,
berarti ada yang dapat, ada yang tidak. Namanya juga harapan, Betul. gitu kan. Sekarang kita kalau mau ngelamar cewek, nggak pasti diterima. Belum. Ada harapan doang dari kita. Tergantung bagaimana proses pendekatan kita. Tergantung bagaimana bawaan kita. Kalau tangan kosong, nggak bawa apa-apa, sama calon mertua suruh pulang lagi kita. Nah, cuman harapan doang. Nah, makna la'allakum tattaqun adalah bagaimana selama bulan suci Ramadan ini mampu membentuk kita untuk lebih baik lagi selama 11 bulan ke depan. Bukan hanya dalam bulan Ramadan saja. Kalau sekarang Anda nutup aurat, maka selama hayat di kandung badan tetap nutup aurat. Baik. Ada kecenderungan begini juga Bang Ustadz, pada saat bulan puasa dijanjikan sama Allah kan peningkatan pahalanya yang sangat berlipat gitu ya. Akhirnya orang berbondong-bondong melakukan perbuatan baik selama bulan puasa juga. Dan bagaimana kalau orang yang memang niatnya ingin mengejar pahala khusus di bulan Ramadan dalam keadaan banyak atau dalam balasan yang sangat banyak, sehingga dia menahan diri mungkin untuk beramal di luar bulan Ramadan. Saya tunggu bulan Ramadan aja deh, mungkin baru bisa beramal supaya pahalanya bisa lebih tinggi lagi. Termasuk mungkin ada juga yang nyumbang ke masjid, ada juga yang mungkin kalau kasih semacam takdir memang hanya bulan puasa saja ya. Tapi amal-amal yang lain banyak yang dilakukan di dalam bulan puasa karena memang tadi mengejar itu. Itu kecenderungan ini bagaimana kira-kira hukumnya Bang? Coba gini Bang. Ada ilustrasi dalam Al-Quran, ada seorang wanita. Wanita tua. Wanita tua ini herannya dan mantapnya memintal benang menjadi kain yang sangat indah. Bukan kain bima doang, kain apa saja gitu kan. Jadi wanita tua ini dalam benak kita, kalau ada orang tua atau wanita tua, satu giginya ompong, yang kedua matanya rabun, yang ketiga mukanya pada lesung, maksudnya keriput gitu, bukan lesung pipi, lesung muka gitu, keriput udah tua, ya kan? Muka lesung ya. Baru tahu. Jadi tangan ini pada bergoyang, bergemetar, rambut pada putih, pada beruban. Tapi dia mampu mengambil jarum, lalu dia ngambil benang, dia masukkan benang ke dalam lubang jarum yang kecil, dia pintal benang menjadi kain yang sangat indah. Begitu sudah jadi kainnya, seketika dirusakkan kembali. Jadi kain yang indah ini nggak dijual. Nggak dijual seperti Mbak siapa namanya? Yang jual sarung bima? Mbak Nia Yusdono. Mbak Nia, iya kan? Mbak Nia Yusdono dengarkan ya. Nggak dijual kayak dia, walaupun saya minta gitu kan. Nggak dijual kayak dia. Tapi nggak disimpan di etalase sama orang ini. Nggak dipasarkan di hadapan orang banyak. Tapi begitu sudah jadi, dirusakkan seketika, Bang. Sekarang dalam benak kita, kalau ada orang yang demikian, orang apa? Bisa jadi ini orang ringo, orang gila, kurang berilmu mungkin, orang gila ini. Jadi dia susah payah membuat itu kainnya menjadi indah, dirusakkan seketika. Artinya apalah kata Allah begini. Gini kata Allah, wala takunu kalladina ghadzaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti nenek tua yang memintal benang menjadi indah, dirusakkan seketika. Inilah orang hanya beribadah di dalam bulan suci Ramadan saja, tapi dia bermaksiat di luar bulan suci Ramadan, itu seperti orang ringo alias gila. Kenapa? Dia puasa lemah, letih luar biasa, ya kan? Nafsu hampir nggak ada, Bang. Betul. Dia tahan lapar, dia tahan haus, dia tahan istri, tahan berhubungan sama istri, padahal halal itu, Bang. Nasi itu halal, bini itu halal, tapi ditahan sama dia. Ya kan, malam aja masih lemas dia, udah nggak diganggu lagi, nggak dicolok-colok selama sebulan, gitu kan. Habis bulan suci Ramadan, Bang, hilang kebaikannya karena dia maksiat lagi, sama seperti nenek tadi yang bersusah payah dibangunnya sarung, dibikin sarung yang indah, sudah jadi dirusakkan kembali. Inilah orang yang aji mumpung hanya dalam bulan suci Ramadan, di luar dia maksiat lagi. Baik, artinya Sobat Inspirasi, jangan sampai kita menjadi golongan yang hanya melakukan amal perbuatan baik hanya di bulan Ramadan, atau menunggu bulan Ramadan baru kita berbuat baik. Jadi semua bulan-bulan di luar Ramadan pun kita wajib ada untuk lingkungan, wajib ada untuk sosial kita. Jadi teruslah berbuat baik, Sobat Inspirasi. Nah, Pak Ustadz, ada fenomena lagi nih di bulan Ramadan. Kita kalau sekarang lihat media
sosial. Itu di mana-mana orang memamerkan apa yang mereka lakukan terhadap tadi kebaikan-kebaikan mereka gitu ya. Ini bagaimana hukumnya, Pak Bang Ustadz? Apakah ini nanti tergolong dalam ria atau bagaimana? Ini seperti pandemi corona, artinya pandemi untuk mengupload kebaikan-kebaikan di sosial media. Ya. Yang pertama kita tanggapin adalah ada hadis baginda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Yang tahu dia pamer atau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi kacamata kita. Biasanya yang bisa kita sampaikan ke orang adalah ada undangan-undangan kebaikan. Sekarang kita habis baca Quran. Nih gua sudah ngaji nih, sudah 3 juz nih, ente berapa? Nah, sepertinya itu adalah satu perbuatan yang memamerkan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat itu yang tahu kita dengan Allah. Tapi kalau niatnya untuk dakwah lain hal. Atau mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama ya. Quran, mengajak orang untuk qiyamul lail, mengajak orang untuk puasa, mengajak orang untuk sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya. Boleh. Cuman kalau mengumbar kebaikannya ini bahaya. Tadi yang saya bilang harusnya spiritual, bukan spiritual. Bukan spiritual. Tahu spirit nggak para pemirsa? Spirit itu kalau bahasa Bimasnya sera. Ada sera harusnya pocu, begitu lesam monca-monca. Nah, itu spirit. Setoi melosa, sedikit yang keluar tapi aromanya kemana-mana. Itulah orang yang mengumbar kebaikan seakan-akan soleh, padahal non. Soleh secara sosial media, tapi di luarnya nggak. Makanya saya lebih baik saya upload saya lagi nggak ibadah. Kalau saya upload saya sedang rambut acak-acak kayak orang gila. Memang gila kali enggak. Baik, berarti pesannya mungkin kalaupun memang kita mau men-share kebaikan kita, tapi selalu diiringi dengan apa yang memang kita harapkan dari para penonton kita ya. Artinya tapi Bang, untuk menjaga hati kita, untuk menjaga hati, menjaga ibadah kita, tidak usah kita mengupload kebaikan-kebaikan kita habis ngaji, habis sholat, ya kan, nggak usah. Baik. Tapi ada ayat begini, kalau kita mau infak itu dari siru wa alaniyah, jadi terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Artinya dalam rangka menyontohi orang. Sekarang kalau kita menyontohi orang berbuat baik, nanti orang ngikutin kebaikan kita kebagian pahalanya. Kalau niatnya untuk dakwah. Untuk menyontohi, kalau niatnya untuk irian, sekarang menjadi orang irian, bukan orang Indonesia dong, irian. Kata Irian Jaya, iri maksudnya gitu. Ya kan? Nah, sehingga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana hati kita ini saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mukhlis. Itulah makna firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita ini ibadah, aku ini ibadah hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ikhlas itu bicara hati. Tapi dalam sosial media ingin memberikan contoh silakan, tapi jagalah hati. Apa kata Agim? Jagalah hati. Tapi jaga istri juga. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Bang Ustadz, salah satu manfaat juga dari puasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana mungkin kita menerapkan ketakwaan kita nanti baik di dalam bulan puasa maupun di luar bulan puasa begitu. Dan mungkin ada penjelasan Pak Ustadz mengenai takwa bagaimana? Takwa itu oleh para ulama ditafsirkan menjalankan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi definisi yang lain, takwa itu artinya takut. Kalau kita takut sama Allah, datangin Allah. Kalau takut sama macan, jauhin macan. Kalau kita deketin macan, habis kita dimakan. Takwa oleh Al-Quran, jadi gini Bang, Al-Quran itu ada tafsir ayat bil ayat. Namanya ada munasabatul ayat. Contoh begini. Surat Al-Baqarah saja awal-awal.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, al muttaqin orang-orang yang bertakwa itu mana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Mana yang gaib? Allah. Ya kan? Percaya kepada para malaikat Allah. Sekarang sorga bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Gaib. Percaya adanya sorga. Percaya adanya neraka. Kalau kita percaya adanya sorga, artinya kita berbuat baik agar kita masuk ke dalam sorga. Kalau kita percaya adanya neraka, perbuatan kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Itu namanya beriman kepada yang gaib. Kalau kita beriman kepada Allah, percaya adanya Allah, kemana kita melangkah, kita hadirkan Allah, kita tidak bisa berbuat maksiat. Kemana-mana kita pergi, ada Allah. Nih mau lihat cewek, oh ada Allah, ya kan? Jadi merasa ada Allah mengawasi kita. Citra alladzina yu'minuna bil ghaibi baru wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu orang yang mendirikan sholat. Nah, bagaimana kondisi di masyarakat kita? Ada nggak orang-orang yang sholat? Kalau mereka sholat, takwa. Dan sholatnya ada manfaat buat dirinya, ya kan? Setelah itu bagaimana tentang rezekinya? Nah, setelah itu bagaimana tentang spiritualnya orang-orang bertakwa di masyarakat itu. Sehingga tidak hanya dampak daripada orang yang puasa dari sisi spiritual, orang yang sholat pun akan ada dampaknya. Dia keluar dari masjid, jangan sampai sandal orang diambil. Ada ceramah itu, ambil yang bagus, buang yang buruk. Ke masjid bawa sandal jepit, pulang karfir dibawa. Ngapa lo bawa? Ustadz yang ceramah begitu, bukan sandal orang yang diambil. Jadi itu ayat bang. Siapa orang bertakwa itu? Tadi alladzi yu'minul ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga adalah dia menginfakkan rezekinya kepada orang. Jadi ada sedikit hartanya dibagi kepada orang. Nah, ini orang bertakwa tadi. Mana lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, ini orang yang beriman akan Al-Qur'an dan mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. 4 kitab ini diimani. Nah, sekarang kalau kita beriman, orang bertakwa itu dia baca Qur'an. Dia baca Qur'an sehari berapa? Umpama seharinya satu juz. Oh, nggak sanggup, separuh juz dah. Nggak sanggup, ya sudah, 1 lembar dah. Nggak sanggup, 1 halaman dah. Nggak sanggup, 1 ayat. Nggak sanggup, 1 kalimat. Nggak sanggup, 1 huruf. Nggak sanggup, mati aja udah. Masa nggak baca 1 huruf juga gitu kan. Nah, Al-Quran itu, kalau dibaca bang, la aqulu alif lam mim harfun. Aku nggak baca alif lam mim itu 1 huruf, tapi 3 huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf tuh, dibaca 30. Al-Quran itu jutaan ayat, jutaan huruf. Dikali 10 pahala, berapa tuh bang? Saya juga bingung hitungnya itu, saking banyaknya gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita baca Quran? Contoh Al-Quran, ada kalimat begini dalam hadis Nabi. Wa may yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa orang yang baca Quran 1 huruf, atau siapa orang yang baca Quran dengan mahir. Mahir itu pakai ilmu tajwid. Nah, apa namanya? Makhrajul huruf segala macam. Ma'as safaratil kiramil bararah, dia bersama malaikat yang dimuliakan Allah. Kemana dia melangkah? Diiringin oleh para malaikat Allah. Bukan diiringin gadis, bukan. Gadis mah kecil, ya kan? Malaikat. Ada juga mereka pencabut nyawa, bang. Yang kedua, hadis Nabi ini, wa may yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ata. Ada orang yang baca Quran terbata-bata dia. Harusnya dibaca al-ha, dia baca al-ka. Alhamdulillah gitu kan. Harusnya baca dia baca Latin, bang. Karena Latin kan bahasa Indonesia. Ya a a si i i in gitu kan. Kata Nabi apa? Lahu ajroni, kebagian 2 pahala. Al-Quran itu kalau kita imani juga kita baca. Artinya orang bertakwa itu mau baca Quran. Nah, baru ujung ayatnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi intinya orang bertakwa itu adalah orang yang baik,
secara personalnya dengan Allah dan baik secara sosial masyarakatnya. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Ini harus diterapkan di masyarakat. Jadi sholat jangan ditinggal, keluar masjid nyapa orang juga gitu, Bang. Bang Ustadz, ada juga kekhawatiran dari orang mungkin nih, setelah mungkin dia mengimplementasikan bentuk ketakwaan tadi, percaya sama yang gaib sudah, percaya kepada Allah, apalagi melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan anjuran agama Islam, tapi ada yang akhirnya mengukur, aduh saya ini termasuk golongan orang yang bertakwa apa enggak ya? Itu bagaimana secara personal kita bisa mengukur diri kita bahwa kita ini udah termasuk dalam golongan orang yang bertakwa, Bang? Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini suka dibaca imam khotib nih. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Ya. Nih, perintah bertakwa. Sekarang ada nggak orang yang bertakwa? Belum ada. Berusaha ingin menjadi orang bertakwa, iya. Mana akhirnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana akhir hayatnya? Makanya jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Takwa, ya. Nggak ada orang yang suci, berusaha suci, iya. Nggak ada orang bersih, berusaha bersih, iya. Nggak ada orang ikhlas, berusaha ikhlas, iya. Berusaha takwa, iya. Maka keputusan kita bagaimana akhir hayatnya. Dalam hadis Nabi itu, Bang, ada orang yang baik luar biasa. Begitu mau meninggal dunia, dia su'ul khotimah. Ya. Ada orang yang jahat luar biasa. Setahun sebelum meninggal, dia tobat mohon ampun pada Allah, akhirnya dia husnul khotimah. Nah, maka kita ini berusaha ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang bertakwa, ingin menjadi orang yang ahli ibadah. Nanti akhir hayat kita diwafatkan Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itulah makna ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti nanti pertanda bahwa kita bertakwa itu akan lebih nampak lagi pada saat akhir hayat, begitu maksudnya, Bang? Sekarang nggak boleh ngaku, nih gue yang paling takwa nih, nggak boleh. Kalau ada orang yang ngaku paling suci, itu sifat iblis. Oke, sampaikan langsung pada Sobat Inspirasi bagaimana ciri-ciri orang yang akhir hayatnya masuk dalam golongan orang bertakwa. Lihat nggak para sahabat sekalian, iblis itu makhluk yang ngaku diri paling suci. Kata iblis apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Saya ini suci, kata iblis. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku diri paling suci, itu bermental iblis, sudah kerasukan setan dia. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada iblis, daripada Adam, kata iblis. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Wah, ini keturunan kiai gue nih. Sombong, iblis itu. Ini Habib gue nih, ini gue nih ulama besar. Sombong, iblis itu. Nah, maka yang sedang kita lakukan saat ini, para sahabat inspirasi sekalian, kita sedang menyiapkan jiwa dan raga kita, bagaimana di akhir hayat kita nanti kita dipanggil Allah, lalu kita tetap berislam, tetap menuhankan Allah, tetap beriman kepada para nabi, para rasul, tetap beriman kepada para malaikat Allah. Jangan sampai saat ini kita soleh, kita baik, akhir hayat kita jangan sampai kita su'ul khotimah. Sekarang kita sedang persiapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah memperkuat iman, teruslah memperkuat ibadah, teruslah menancapkan spiritual dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti pada akhirnya kita diwafatkan Allah dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Sobat Inspirasi, luar biasa pesan terakhir dari, bukan pesan terakhir, tapi pesan penutup dari Sang Ustadz, di mana tadi udah disampaikan secara detail bagaimana makna berpuasa terhadap tadi tema yang udah disampaikan, dan bagaimana juga mengenai ketakwaan, dan bagaimana kita mengukur ketakwaan kita, dan bagaimana juga kita akan melihat kita ini masuk dalam golongan orang bertakwa apa tidak. Ya, kita sangat berharap bahwa semua Sobat Inspirasi yang ada di luar sana, yang sedang menonton di sana, sesuai harapan Pak Ustadz tadi, masuk dalam golongan orang-orang bertakwa, dan akhir hayat pun ada dalam kondisi ketakwaan atau husnul khotimah. Baik Sobat Inspirasi, kulikan kami atau kultum kami khusus bulan puasa Ramadan udah kami lakukan dengan Sang Ustadz. Apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan menjadi manfaat buat Sobat Inspirasi sekalian. Apabila ada hal yang kurang, itu milik kami dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Itu by the way, belangkonnya belangkon apa Bang itu? Abang dari Bima kenapa pakai belangkon ya? Ya suka-suka saya. Itu ciri khas atau gimana? Abang dari Bima kok pakai belangkon? saya pikir tadi itu apa namanya ya,
abang dari Bima ingin menonjolkan sesuatu hal yang memang unik gitu ya, khusus dari Bima. Nggak mau seperti itu? Bang, saya ini besar di Jakarta. Saya besar di Jawa. Saya berguru sama orang-orang Jawa, berguru sama kiai-kiai Jawa. Saya ngikutin guru saya. Oh, guru ya. Ngikutin guru bilang A, saya harus ngikutin A. Tapi apa artinya belangkon? Iya sih ya. Apa artinya Yang penting- baju? Tapi biarkan hitam belangkon dan bajunya, insya Allah hatinya pun burik. Luar biasa. Tapi jadi kata orang jangan melihat orang dari penampilan ya, tapi lihat dari isinya atau lihat apa yang dilakukannya gitu ya. Kalau pesan Nabi kan begini, Bang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kamu dari sisi posturmu dan hartamu, Iya. tapi Allah melihat kamu dari hatimu dan perbuatanmu. Hati dan perbuatan. Iya. Itu nggak bisa dibohongin dan Allah selalu melihat Buat itu ya. ini makan dibuang kok. Benar. Yang kita nanti menghadap Allah tuh yaumala yang faumalu walabanun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat harta nggak ada artinya, anak nggak ada artinya. Yang ada adalah qalbun salim, hati Siap. kita selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Stoplah menyatakan hakim itu dukun. Siap. Terima kasih, terima kasih. Dukun pun bagian daripada kebaikan. Dukun kebaikan. Duduk tekun. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oke lah. Siap ya Bang Ustadz, terima kasih. Habis ini kemana lagi acara? Ya di sini lah. Di sini ada agenda-agenda berikutnya? Nggak ada. Nggak ada. Kesehariannya ngisi-ngisi di masjid? Ya paling taklim taklim aja ya. Tapi sekarang ini bulan puasa sepi Sepi ya. karena corona. Batasannya terlalu ini ya, membatasi Terlalu geraknya. dibatasi Tapi banget. tetaplah bisa berdakwah dengan YouTube. Kan masih aktif kayaknya di YouTube. Saya Masih. lihat di setiap hari ada upload konten Saya terus. masukin tadi itu. Ada tadi ya? Tadi masukin. Oke, siap.